kenapa sih hidup tuh kayak gini banget gitu. Kadang tuh sampai nangis gak jelas gitu, gak tahu tiba-tiba nangis aja gitu. Hal pertama yang biasanya aku lakuin ketika aku udah stres, sudah mentok adalah aku memilih. Hai, welcome back to my channel bareng sama aku Desi. Di video kali ini aku pengen sharing sama teman-teman gimana sih caranya biar kita bisa ngilangin stres. Ini berdasar pengalaman pribadi aku ya. Oke, aku mulai dari cerita dulu ya. Sekitar 2 minggu terakhir ini ada teman aku yang curhat. Ada yang curhat lewat WhatsApp, ada juga yang curhatnya lewat DM Instagram. Mereka ngeluh saat ini posisinya lagi stres karena deadline pekerjaan yang bertubi-tubi, ada juga yang stres karena kondisi di rumah, ada yang stres karena nggak bisa balance antara pekerjaan dan juga daring anak di rumah. Ngomongin soal stres karena pekerjaan, well, aku pernah berada di posisi itu dan aku tahu banget gimana rasanya. FYI, sebelumnya aku memang menjadi seorang wanita karir, tapi sekarang aku memutuskan untuk stay at home dan mengurus keluargaku. By the way, ngomongin soal stres itu adalah keadaan yang gak mengenakan banget, dimana kita ngerasa tertekan, dimana kita udah ngerasa mentok banget, gak tahu harus ngapa-ngapain. Ibaratnya ke kiri mentok, ke kanan mentok, ke depan mentok, ke belakang mentok gitu. Sehingga kadang itu berpengaruh terhadap emosional kita. Jadi tiba-tiba kita merasa marah, tiba-tiba kita ngerasa sedih, dan lain sebagainya. Dan banyak juga yang ini berpengaruh terhadap fisik kita. Kita jadi mudah ngerasa lelah, kita jadi kurang tidur, bahkan kita sama sekali nggak bisa tidur. So that's why aku bikin video ini, karena aku pengen sharing pengalaman pribadiku gimana sih caranya biar kita bisa ngilangin stres. Dan aku berharap banget semoga teman-teman yang sedang nonton video ini bisa dapetin sudut pandang lain tentang gimana caranya untuk kita bisa ngatasin stres. Oke, sebelum lanjut, boleh klik tombol like, komen pengalaman kalian, dan juga subscribe ya. BTW, thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah subscribe dan ngedukung aku supaya bisa ngembangin channel ini lebih oke lagi. Kalian bisa coba cara ini ya untuk ngilangin stres. Hal pertama yang biasanya aku lakuin ketika aku udah stres, sudah mentok, adalah aku memilih seseorang yang bisa aku ajak untuk sharing. Tentunya orang ini yang aku percaya banget ya. Aku biasanya sharing sama suami aku. Jadi aku di situ bisa curhat apapun. Walaupun aku harus memilih waktu yang tepat gitu ya. Karena kan kalau misalkan kita sudah curhat, itu kan biasanya A, B, C, D judulnya. Tapi realisasinya adalah A, B, C, D, E, F, G sampai Z balik lagi ke A gitu kan. Jadi emang benar-benar harus pilih waktu yang pas untuk kita bisa sharing, sehingga kita bisa ngobrol dari hati ke hati, lalu bisa nemuin deh solusinya. Nah, kalau aku biasanya lebih memilih di jam-jam sebelum tidur. Jadi sambil pillow talk ya, kita ngobrol gitu ya, apa yang jadi unek-unekku saat itu. Kalian juga bisa kok pakai cara ini. Kalau misalkan kalian yang saat ini masih belum berumah tangga, kalian bisa pilih sahabat atau bisa juga ke orang tua kalau memang kalian biasa curhat ke orang tua kalian. Pokoknya temen-temen pilih satu orang yang kalian percayai banget untuk bisa ngedengerin curhatan kalian, bahkan bisa ngasih solusi buat kalian. Kedua, aku biasanya ngelakuin kegiatan yang ngebuat aku seneng. Nah, karena aku tuh suka banget nyanyi, walaupun penyanyi kamar mandi ya, tapi karena aku suka banget nyanyi dan ketika aku nyanyi tuh bisa bikin aku happy, ya udah aku lakuin. Nah, kalau teman-teman punya hobi ataupun kegiatan yang kalian sukai, misalkan kalian sukanya nonton konten-konten yang lucu, atau kalian sukanya membaca, atau kalian sukanya ngegambar atau yang lainnya, atau nulis, ya itu bisa kalian lakuin. Pokoknya lakukan kegiatan yang membuat kalian tuh happy. Kalau aku biasanya nyanyi, ya udah aku akan nyanyi gitu, karena dengan nyanyi aku tuh bisa jadi lebih happy. Lagu yang biasanya aku suka nyanyiin tuh ini. Bahagia aku bila bersamamu, tenang hatiku dalam pelukanmu, dekat denganmu hingga kau menua, hingga memutih rambutku. Kalian kalau mau komen suara kentang aku boleh banget ya.
Yap, sekarang balik lagi ke topik ya. Ya udah, nyanyinya udah disingkirin aja. Oke, balik lagi yang tadi ya. Kalian bisa ngelakuin hal-hal yang buat kalian happy. Kalau kalian ada hobi tertentu, boleh juga dilakuin. Kalau misalkan kalian ngerasa lebih tenang kalau kalian nge-gym atau kalian jogging gitu ya, itu bisa kalian lakuin. Lanjut, ketiga, biasanya kalau aku udah mentok banget, udah buntu banget, kadang tuh sampai nangis nggak jelas gitu, nggak tahu, tiba-tiba nangis aja gitu. Ya udah, aku biasanya dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena aku punya prinsip, ketika kita merasa senang ataupun kita merasa sedih, itu karena Allah gitu. Jadi ya udah, kita harus balikin sama Allah gitu. Ambil wudhu, habis sholat, ya udah banyakin zikir, banyakin berdoa, sharing juga sama Allah. Kenapa sih ini deadline-nya tuh banyak banget, kenapa sih hidup tuh kayak gini banget gitu. Kalian bisa sharing dengan Tuhan kalian masing-masing, karena setiap orang punya cara berbeda-beda untuk mendekatkan diri sama Tuhannya gitu. Jadi kalian bisa coba cara ini untuk mendekatkan diri. Sisi spiritual tetap dapet, sisi kesenangannya juga harus tetap dapet. Dan kalau udah curhat sama Tuhan kita masing-masing, aku juga biasanya rubah mindset. Jadi aku harus benar-benar merubah mindset aku supaya aku harus tetap berpikir positif. Karena segala sesuatu tuh datangnya dari Tuhan gitu. Kalau kita seneng datangnya juga dari Tuhan, kalau kita sedih ya datangnya dari Tuhan gitu. Berpikir positif itu penting supaya kita juga tetap bisa ngelakuin hal-hal yang positif. Banyak juga kok yang karena stres akhirnya melakukan hal-hal yang gak seharusnya dilakukan. Itu juga banyak gitu. Tapi aku pengen sharing sama teman-teman, yuk ketika kita dalam keadaan stres, kita harus tetap berpikir positif. Karena berpikir positif itu akan bisa ngerubah mindset kita menjadi lebih positif juga. Kalau mindset kita sudah positif, maka hal-hal yang akan kita lakukan itu juga akan menjadi lebih positif gitu. Jadi kita bisa mengalihkan ke hal-hal yang positif. Dan terakhir, aku biasanya selalu coba untuk menenangkan pikiran. Setiap orang punya cara sendiri untuk menenangkan diri. Kalau aku biasanya menenangkan diri dengan cara ya udah menyendiri dulu di suatu tempat. Nggak harus keluar rumah. Pasti di dalam rumah ada spot-spot yang bisa ngebuat kalian seneng. Kalau aku, spot yang paling aku senengin buat bisa ngerasa lebih tenang, gak tau ya ini sugesti atau gimana ya, tapi yang jelas ketika aku duduk di tempat itu, aku tuh jauh ngerasa lebih nyaman. Nah, spot yang ada di rumah yang biasanya selalu aku datengin itu adalah di pojokan sofa. Jadi aku tuh punya sofa di rumah. Nah, di situ kan biasanya ada sudut kanan dan juga sudut kiri kan. Nah, aku tuh selalu memilih spot di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Pokoknya di pojok aja. Di situ kemudian aku biasanya nyandarnya, kepalaku disandarin pakai bantal sofa itu. Ya udah, aku dengerin musik, aku coba enjoy, aku coba nikmatin musiknya. Ya udah, tiba-tiba langsung moodnya balik lagi gitu, stresnya jadi hilang lagi. Nah, kalau kalian spot di dalam rumah ataupun di luar yang kalian ngerasa nyaman ketika di situ di mana, bisa komen di bawah ya. Oke teman-teman, itu tadi beberapa cara aku berdasarkan pengalaman pribadi aku untuk ngilangin stres. Kalau kalian punya pengalaman cara-cara ngilangin stres, kalian bisa drop di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling sharing. Well, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Sekali lagi aku highlight, aku pengen sharing sama teman-teman di sini tentang pengalaman pribadi aku, gimana caranya biar kita bisa ngilangin stres. Semoga kalian semua yang nonton video ini bisa dapat sudut pandang lain tentang gimana caranya bisa ngilangin stres. Oke, like, comment, dan juga subscribe video ini serta share ke teman-teman semuanya supaya makin banyak lagi yang bisa dapetin sudut pandang lain tentang gimana caranya kita bisa ngilangin stres. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!